Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Saya mau ke Pak Guswanto dari BMKG. Tadi kalau kita bicara kan ada beberapa provinsi begitu ya saat ini terjadi bencana. Mungkin Anda bisa jelaskan dulu dari analisa Anda, ada tidak provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang memang perlu diperhatikan lebih gitu, sangat rawan terjadi bencana? Ya, baik. Untuk daerah-daerah yang perlu diwaspadai atau mendapat perhatian khusus, sebenarnya seperti yang kemarin sudah berlalu kan untuk Kalimantan Selatan, Manado, kemudian ini. Sekarang saya lihat dari peta analisis perakiraan angin ya, bahwa sirkulasi siklonik yang tadinya di atas Halmahera sekarang sudah bergeser ke arah di atas Borneo, Kaltara. Artinya ini akan berdampak nanti kira-kira jadi tanggal 19 ya, 19 itu perlu diwaspadai ya, artinya ada di Aceh, Sumsel, dan Papua. Sedangkan yang 20 menjelang 21 itu adalah di Kaltara, Sumsel, dan Papua. Itu jadi kalau kita lihat dari tiga ini konsisten ya. Jadi ini kami lihat bahwa memiliki dampak nanti akan memiliki curah hujan lebat dengan intensitas di atas 50 mm per hari. Termasuk Jawa Timur ini masih saat ini mungkin yang hari ini atau besok masih diwaspadai juga. Demikian Mas Raditya. Terus kemudian kalau kita lihat secara garis besar memang akan terjadi hujan hampir di beberapa wilayah ya. Artinya seperti di Aceh dan yang lain-lainnya itu masih terjadi. Namun yang menjadi penekanan yang perlu waspada lebih tinggi tadi yang saya sebutkan tadi. Oke, Pak Guswanto, selain banjir juga yang menjadi perhatian juga adalah erupsi ya, erupsi gunung berapi. Anda melihat apakah ada potensi-potensi erupsi serupa yang akan bisa saja kemungkinan terjadi begitu sehingga bisa diantisipasi lebih dini? Kalau erupsi, berbicara tentang erupsi Gunung Merapi itu artinya kami hanya memanfaatkan hasilnya. Jadi di dalam dunia penerbangan itu kami memanfaatkan hasilnya, misalkan seperti kemarin terjadi letusan Semeru, maka BMKG dengan cepat mendeteksi adanya vulkanik es atau tidak abu gunung berapi, karena debu dari letusan gunung berapi itu sangat mengganggu penerbangan. Itu terjadi maka kami cek bandara-bandara terdekat, misalkan kemarin Juanda, Ngurah Rai, dan di Padang kita lihat tidak terdeteksi adanya vulkanik es. Jadi ini yang menjadi concern kami terkait untuk debu daripada gunung berapi. Demikian. Oke, baik Pak Guswanto. Saya mau ke Pak Raditya. Tadi kita sempat membahas secara struktural ya. Di situ mungkin lebih ke infrastruktur, mungkin pembangunan yang yang bisa menjadi alat mitigasi juga. Nah, Anda melihat bagaimana dengan saat ini pembangunannya sudah memang ramah untuk mitigasi kah atau masih ada yang kurang sebagai sarana pencegahan kebencanaan atau seperti apa analisa Anda? Baik, terima kasih Mas. Jadi memang bencana ini adalah multisektor dan multidimensi, artinya harus melibatkan semua sektor yang terkait. Contoh terkait dengan tata ruang, terkait dengan infrastruktur, terkait dengan kerusakan lingkungan dan seterusnya. Artinya ini menjadi suatu keharusan bahwa sinergitas antara semua sektor itu menjadi satu. Contoh misalnya kerusakan lingkungan terjadi bisa memicu kejadian bencana. Infrastruktur membangun bisa menimbulkan risiko baru misalnya. Kemudian juga tata ruang seperti mata koin uang, kalau di mana dia bisa menyebabkan risiko yang lebih tinggi atau juga mengurangi. Jadi artinya ini semua menjadi suatu sinergitas bersama. Dan kita nggak hanya bicara masalah bagaimana upaya melakukan mitigasi secara struktural yang seharusnya memang itu dijadikan satu kesatuan dengan mitigasi non struktural. Artinya bagaimana kesadaran kolektif masyarakat bila mana sudah ada mitigasi strukturalnya, masyarakat harus tetap waspada bagaimana upaya melakukan minimalisasi dampak dari kalau itu terjadi bencana. Kalau letusan gunung contoh saja itu fenomena alam, kejadian alam. Kalau memang dia berdampak pada korban jiwa, itu baru kita sebut suatu bencana. Ada pengaruh dari warga terdampak, kemudian ada kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur kritis, dan seterusnya, itu menjadi suatu bencana. Gempa bumi juga tidak mematikan sebetulnya. Kalau kita perhatikan justru yang menjadi korban adalah
masyarakat yang memang tertimbun karena strukturnya. Jadi artinya yang perlu kita waspadai adalah bagaimana dampak dari fenomena alam ini yang bisa menyebabkan suatu kejadian bencana. Nah, inilah yang harus kita kuatkan dalam hal mitigasi, dalam hal sosialisasi, edukasi melalui media. Ini salah satu adalah cara bagaimana kita menerangkan kepada masyarakat bahwa memang bencana itu menjadi living harmony with disaster. Itu adalah salah satu cara bagaimana sekarang kita hidup bersama bencana. Oke, kalau kita bicara mengenai mitigasi, kan kita juga tidak tidak bisa dijauhkan dengan teknologi misalnya ya, seperti early warning system misalnya, begitu kan? Nah ini kan butuh apa ya Pak? Anggaran. Nah ini sensitif, tapi bagaimana sejauh ini? Anggarannya cukup memadai atau tidak untuk melakukan perencanaan mitigasi yang maksimal, Pak? Sekali lagi kami menyampaikan bahwa semua tidak harus di BNPB melekatnya. Masalah anggaran juga masalahnya bisa terkait dengan beberapa sektor yang kami sebutkan tadi. Artinya sejauh mana sekarang program menjadi satu kesatuan bahwa upaya melakukan mitigasi atau pencegahan itu dilakukan sebelum kita sibuk-sibuk direspons ini. Seperti orang sakit baru dibawa ke rumah sakit, atau kita mau jaga kesehatan supaya kita tetap sehat dan tidak sakit, itu pilihan aja. Kita mau menjaga supaya bencana atau dampaknya tidak lebih luas, atau kita tunggu sampai ada responsif, terus baru kita sibuk, ada bantuan logistik, akhirnya menimbulkan chaos. Kita mau pilih yang mana? Itu adalah pilihan aja. Sekarang skenario-nya kalau kita perkuat di mitigasi, berarti kita seperti orang mau menjaga kesehatan saja, mau makan sehat, olahraga, supaya tidak sakit, menjaga imunitas. Nah ini contoh kalau kita analogikan dalam hal kebencanaan ini. Nah sekarang kita kembali lagi masalah bagaimana anggaran. Ini semua kan terorganisasi dalam suatu bentuk perencanaan, yang dimana kita sekarang sudah selalu dengan Bappenas, dan ini kami beruntung sekali sekarang karena Kementerian Dalam Negeri juga menyatakan bahwa ada standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam hal standar pelayanan minimum dalam menjaga, dalam memahamkan risiko itu terhadap masyarakat, bagaimana kesiapsiagaannya, kedua kalau bagaimana terjadi bencana responsif dalam hal efektivitas menangani bencana itu sendiri. Nah artinya semua sudah terstruktur, kemudian dalam hal Bappenas perencanaannya sudah cukup panjang, dan sekarang kita sudah ada rencana induk penanggulangan bencana yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden tahun lalu dengan Perpres 87 2020 terkait dengan rencana induk penanggulangan bencana untuk menuju Indonesia tangguh. Nah ini memang perlu proses dan kita perlu benahin semuanya dalam hal perencanaan dan program kegiatan yang ada di kementerian lembaga, termasuk bukan hanya kementerian lembaga, kita di sini selalu kalau Pak Kepala BNPB menyebutkan adalah pentahelik, mana ada pemerintahan, ada pakar akademisi, ada lembaga NGO, ada lembaga swadaya, ada usaha, masyarakat usaha, kemudian ada media. Nah ini salah satu bagaimana kolaborasi ini betul-betul kita lakukan dengan baik untuk melakukan sinergitas dalam hal mitigasi dan pencegahan. Pak Raditya, ini kalau dulu ya mungkin saya koreksi kalau saya salah, ada seperti program Desa Tangguh Bencana. Nah ini sebetulnya saat ini masih berjalankah Desa Tangguh Bencana itu, sehingga ini lumayan bisa mengedukasi masyarakat untuk cepat kesadaran akan mitigasi bencana, atau memang sudah tidak berjalan lagi tetapi digantikan dengan program lain? Seperti apa, mungkin Anda bisa jelaskan? Terima kasih Mas Cikal. Jadi terima kasih kalau Anda mengenal Desa Tangguh Bencana. Jadi memang ini saya lumayan salah sering Pak liputan bencana, makanya saya hafal. Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Desa Tangguh Bencana memang sudah bergerak sejak 2010, 2012 itu efektif. Memang kita memiliki banyak desa di Indonesia ya, sampai ke level desa. Justru tadi kami sampaikan Kementerian Dalam Negeri sudah mempunyai instrumen kebijakan untuk mengatur itu, termasuk Kementerian Desa sekarang sudah banyak masuk dengan program-program. Jadi kita memang harus bersama-sama mengajak masyarakat desa, termasuk nanti bahwa tidak hanya level desa, sampai keluarga. Ini yang dimandatkan juga oleh kami dari Pak Kepala, untuk bahwa harus ketahanan bencana harus sampai level keluarga, sampai RT RW dan keluarga. Dan sudah bergerak, dan memang perlu ada kontinuitas. Tantangannya adalah bagaimana kontinuitas itu tetap berjalan. Dan mungkin ini mungkin asumsi saja, kalau memang kita berada di kawasan risiko bencana, kalau belum terjadi kita tuh mudah lupa. Jadi ini pernah terjadi toh. Contoh sekarang kita bicara kejadian di Sulawesi Barat aja, itu pernah terjadi di sana.
Ya, di Kalimantan Selatan juga pernah ada banjir zaman Belanda. Artinya kita harus selalu mengingat historical fact tentang kejadian bencana yang ada di Indonesia dan mungkin kita mulai edukasikan itu kepada masyarakat termasuk adik-adik kita, anak-anak sekolah untuk belajar tentang kejadian bencana. Demikian Mas. Oke, Pak Raditya, terima kasih atas kebersamaannya. Ada masih banyak kegiatan dan juga semoga teman-teman di lapangan yang saat ini bertugas juga diberikan kesehatan selalu. Terima kasih Pak Raditya. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan masih bersama dengan pihak BMKG, Bapak Guswanto. Usai jeda tetaplah bersama kami di Last Talk.